Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in my grammar class again. Jadi pada kesempatan kali ini Ustazah akan masih melanjutkan materi mengenai mengubah adjective clause menjadi adjective phrase. Kalau kemarin kita sudah mengubah adjective clause menjadi adjective phrase, sekarang kita masih akan mengubah itu, tapi bagaimana kalau di dalam klausa itu terdapat kata before, after, and while, dan semua ini before, after, and while ini adalah termasuk konjungsi ya. Jadi ada beberapa konjungsi tertentu seperti before, after, dan while yang harus diperhatikan. Sekarang coba kita baca ini ya, mulai dari sini. In addition, the conjunction at the pronoun in the subordinate clause are omitted when the clause is reduced to a phrase. Jadi sebagai tambahan, the conjunction konjungsi dan pronoun dalam subordinate clause atau anak kalimat are omitted, dihilangkan ketika klausa itu diubah menjadi prasa. Kemudian yang kedua, however, certain conjunctions such as before, after, and while are retained while the pronouns are omitted. See the example in the column. Jadi untuk konjungsi tertentu seperti before, after, dan while, kalau tadi dikatakan bahwa conjunction, kalau tadi di atas di sini dikatakan bahwa konjungsi atau kata hubung dan pronoun itu dihilangkan ya, konjungsi dan pronoun pada subordinate clause itu dihilangkan ketika kita ingin merubah klausa menjadi prasa. Tapi ada beberapa konjungsi tertentu seperti before, after, dan while yang tetap harus dipertahankan while the pronoun are omitted, ketika pronouns itu sendiri dihilangkan. Pronouns itu tahu kan? Pronoun itu adalah kata ganti. Nah, sekarang kita lihat contoh. Contoh pertama, before he bought the car, he traveled by bus. Sebelum dia membeli mobil, dia bepergian dengan menggunakan bus. Nah, sekarang dirubah menjadi prasa. Tadi dikatakan bahwa conjunction dan pronounnya itu dihilangkan. Ya, tapi karena di sini ada conjunction before, maka before itu tetap dipertahankan, sedangkan pronounnya itu dihilangkan. Oke, before dipertahankan dan pronoun dihilangkan. Kemudian conjunctionnya itu kan tadi sudah kita pelajari, sebelumnya kita pelajari itu dirubah menjadi bentuk ing ya. Before buying the car, he traveled by bus. Jadi before-nya tetap ada, kemudian ini dirubah menjadi bentuk verb ing ya. Kemudian contoh kedua, kata while he was watching the parrot, he recognized a friend in the crowd ya. Jadi dirubah karena kata while ini ada, tadi ada beberapa konjungsi tersendiri yang harus diperhatikan, maka kata while di sini tetap dipertahankan sedangkan pronounnya dihilangkan. While watching, he's watching. Jadi watching diganti was watching itu diganti menjadi watching the parrot. Okay, he recognized a friend in the crowd. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk beberapa konjungsi tertentu kata before seperti before, after, dan while itu tetap dipertahankan ketika kita ingin mengubah adjective clause menjadi prasa ya. Seperti itu. When the conjunction is retained, selanjutnya, when the conjunction is retained, a passive finite verb is reduced to the present participle of be, followed by the past participle of the main verb.
Jadi ketika kita mempertahankan konjungsi itu, konjungsi before, after, dan while itu dipertahankan, a passive finite verb is reduced. Jadi pasif kata kerja finite kata kerja finite bentuk pasif itu is reduced to the present participle of be. Jadi finite kata kerja finite itu diperpendek menjadi present participle of be. Jadi ada be-nya ya, followed by the past participle of the main verb, diikuti oleh past participle dari kata kerja utamanya. Bagaimana contohnya? Nah, seperti ini contohnya. After he was released, he settled in another country. Ya, ini kan finite verb di sini. Oke. After he was released, he settled in the another country. Kemudian selanjutnya di contohnya lagi, after being released, dia berubah menjadi after being released he settled another country. Ya, jadi untuk konjungsi, kalau kita menggunakan konjungsi itu ya, konjungsi before, after, dan while, kata kerja finite dalam bentuk pasif ya, tapi dalam bentuk pasif ya, kata kerja finite dalam bentuk pasif itu reduce, diperpendek menjadi present participle. Present participle itu present participle yang berbentuk participle itu dia berbentuk ketiga ya, tapi bentuknya present of be, terus ada diberikan be-nya, kemudian followed by past participle. Past participle itu maksudnya dia bentuk ketiga ya. Oke, saya kira jelas untuk kali ini. Untuk finite verb dan infinite verb saya kira saya sudah berikan di dua materi sebelumnya. Ada itu materi-materi yang harus kalian tahu terkait dengan klausa dan prasa. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.